ini Mbak. Asik Ini banget ya, agak. asik, tapi banyak yang harus dipelajari lagi Iya ternyata. kan, sekarang kan semua computerized Iya. ya, semua computerized, harus pakai Betul. komputer gitu ya. Bayangin deh, ini kan kalau saya aja yang anak muda gitu kan, yang ngikutin perkembangan aja kadang masih, aduh ada gaptek-gapteknya begitu. Iya, iya. Gimana Apalagi kalau, yang angkatan atau yang mungkin jarang sekali tersentuh dengan teknologi, itu gimana Iya, dong? bener. Nah, saya tuh punya temen loh yang keren banget, intens banget. Sampai pernah dulu keliling-keliling gitu ke berbagai desa di pelosok gitu, bantu ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang masih gagap gitu pakai komputer. Itu sampai pernah mendapatkan penghargaan gitu, perempuan inspiratif karena memang muter-muter ke sana kemari. Itu mandiri tuh. Iya, nanti kita hadirkan di sini ya. Boleh. Kita hadirkan ya di sini ya. Kita boleh sapa terlebih pemirsa dahulu ya. begitu Mbak Dinda ya. Luar biasa tentunya pada kesempatan kali ini. Oke, kita ketemu lagi ya di Super Suara Perempuan. Di mana kali ini kita juga tentunya dalam program ini akan membahas tentang sosok-sosok yang memiliki inspiratif dan juga hal-hal menarik tentunya dari perempuan. Ya, kita akan ketemu dengan Mbak Rohmatun Nisa atau Mbak Nisa yang tadi inspiratif sekali, membantu banyak orang ya, termasuk juga apa ya membuka telinga dan hatinya selalu untuk mendampingi anak-anak muda, ibu-ibu, orang sepuh, para orang tua tunggal ya, agar tidak gegap teknologi tentunya ya. Antara lain itu juga ya, dan menyikapi kehidupan dengan menyenangkan gitu ya. Oke, baik, kita akan saksikan dulu profil Mbak Nisa berikut ini. Menurut saya, semua perempuan itu multitalenta. Selain bisa berperan dalam sektor rumah tangga, perempuan sangat mungkin berkontribusi di sektor publik, baik itu dalam bidang ekonomi maupun sosial. Assalamualaikum, nama saya Rohmatun Nisa. Saya seorang ibu rumah tangga sekaligus seorang pengusaha. Saya menjalankan usaha konveksi sejak 1999 dan pelatihan komputer di sekolah-sekolah sejak tahun 2010. Ide bisnis bisa datang dari mana saja. Yang saya rasakan seringkali justru muncul dari keprihatinan terhadap kondisi sosial masyarakat. Contoh yang saya lakukan, saya mengajarkan pelatihan IT keliling bagi ibu-ibu rumah tangga dan ibu-ibu guru untuk meningkatkan kapasitas mereka. Di bidang sosial, sejak tahun 2011, saya menerima anak-anak SMK dari Indonesia Timur untuk praktek lapangan di tempat saya. Selain membekali mereka dalam bidang keterampilan, saya juga mengajak mereka untuk belajar life skill dan budaya. Nilai-nilai feminim dari perempuan dapat membentuk kepemimpinan yang unik. Hal ini bisa menjadi modal dasar bagi kita untuk lebih percaya diri dalam membangun, mengembangkan bisnis, serta berkegiatan sosial. Sugeng Rawuh Mbak Nisa. Mbak Ninda. Selamat datang Terima Mbak Nisa. kasih, senang sekali diundang di sini. Iya, senang banget Mbak Nisa. Iya. Luar biasa Ini ya. temannya Mbak Dinda yang tadi sosoknya luar biasa tadi Iya, itu betul, betul ya. Tadi yang Berlebihan Mbak Ninda. keliling-keliling dulu ya. Keliling-keliling. Saya boleh langsung tanya aja nih ya sama Mbak Nisa nih ya, karena menurut data yang saya dapatkan ini pernah mendapatkan penghargaan sebagai perempuan inspiratif Nova tahun 2013 dalam bidangnya adalah perempuan dan juga teknologi. Antara lain katanya ini door to door atau sangat inspirasi membantu masyarakat terutama perempuan untuk yang kala itu bisa dibilang adalah yang gagap teknologi. Itu boleh ceritakan seperti apa Mbak Nisa? Sebetulnya kegiatan saya itu awalnya bukan saya tujukan langsung ke ibu-ibu ya. Jadi kegiatan kita itu kegiatan ke sekolah-sekolah karena kebetulan saat itu kita punya usaha LPK yang kita memiliki sekitar 300 unit netbook gitu ya, laptop netbook. Saya mengajar ke sekolah-sekolah dengan cara keliling. Nah, pada satu saat banyak ibu guru itu yang, Mbak, jangankan muridnya,
kita guru-gurunya saja banyak yang gagap saat itu sekitar 2010 gitu kan. Nah saya, loh ibu mau, kalau ibu mau belajar, mari kita belajar bareng-bareng. Nanti selesai dipakai anak-anak, kita pakai untuk ibu-ibunya gitu kan, ibu guru atau siapapun. Nah akhirnya itu berkembang dari mulut ke mulut sampai kita sendiri juga dalam tanda petik kewalahan ya, karena kita bawa banyak alat, terus banyak sekali permintaan saat itu. Betul. Karena saat itu sudah tidak ada lembaga atau apa yang membuka pelatihan kursus komputer atau IT pada umumnya, tapi di satu sisi kebutuhannya masih sangat besar. Termasuk ibu-ibu guru itu masih banyak yang gagap, sementara kebutuhan administrasi mereka untuk mereka harus akses IT untuk kebutuhan administrasi di Di sekolah sekolah, ya. Karena kan memang tadi semua serba komputerized istilahnya ya. Waktu itu sudah mulai kan, tapi penggunanya sendiri masih gagap gitu ya. Masih banyak sekali yang gagap. Nah, dari situ berkembang dari ibu guru, kemudian kita akhirnya ada yang minta ke pengajian-pengajian, ke ibu-ibu PKK, terus kita lanjut ke karyawan, ada yang karyawan pabrik, ke lembaga pemasyarakatan kita juga masuk, ke karyawan rumah sakit, kemudian banyak sekali yang kita itu ke Kodim, ke Korem juga waktu itu ya, sampai semua kita kalangan ya. Sampai saat itu kita sebanyak ini orang yang belum bisa gitu ya, orang yang masih gagap gitu. Nah saya pikir waktu itu kan kita jalannya ke sekolah, tapi ternyata masih banyak masyarakat yang membutuhkan. Yang belum tersentuh itu ya? Belum tersentuh. Yang kedua juga saya mengenakan biaya yang sangat murah ya, saat itu 5.000 per orang per jam. Nah itu kan dianggap murah sekali gitu kan, ya sekedar ganti bensin untuk kru yang mengajarkan kru yang keliling gitu. Nah itu mungkin yang diapresiasi oleh Nova, oleh Femina. Dan beberapa penghargaan itu dan Oke, baik. Mbak Nisa, ada cerita-cerita menarik nggak? Karena tadi berbagai kalangan ya, ada ibu-ibu, ada Kodim, Korem tadi juga. Anak-anak juga gitu. Ada pengalaman menarik apa yang kemudian membuat Mbak Nisa tuh semakin bersemangat gitu? Ketika kemanfaatan yang diambil sedemikian rupa besarnya ya, waktu saya hanya memiliki alat gitu ya dan beberapa tim gitu. Nah kita itu sampai timnya nambah-nambah, alatnya nambah-nambah karena kita excited dengan ternyata banyak sekali orang yang belum terakses gitu dan mereka membutuhkan sekali, dan itu belajarnya sampai maksudnya jam-jam tanggung ya, ada yang 2:30 siang, jam 4:30 sore, ada yang malam, sampai kita sebanyak ini orang yang masih butuh, sementara tidak ada lembaga atau apa yang bisa mewadahi mereka. Satu, yang kedua murah ya. Iya, karena murahnya itu juga dan kebutuhannya itu tadi kebutuhannya masih. Itu bawanya gimana itu untuk ke beberapa lokasi daerah yang dituju itu? Kita pakai motor, Mas, pakai kotak. Iya, pakai box, pakai motor. Jadi satu pengajar itu biasanya bawa box, satu di belakang, satu di depan gitu, terus kita datang karena kita dari ujung ke ujung ya, yang paling selatan itu kalau Jogja itu sampai Kretek. Kretek area ya, sana, sampai Bantul Kretek. Ya. Yang sisi barat sampai Samigaloh, sampai Kalibawang kita naik-naik, kemudian sekitaran Kaliurang itu juga banyak. Jadi kita mobil sekali. Tapi kalau yang memang kebutuhannya memang banyak, nah kita memang pakai mobil gitu ya. Tapi yang untuk daerah-daerah susah terjangkau malah motor. Luar biasa ya. Ini benar-benar loh sampai ke pelosok-pelosok dan benar-benar pengalaman yang saya yakin ini sangat bermanfaat bagi mereka semua gitu ya. Karena ini semua tak terelakkan gitu. Ini teknologi yang harus dipakai. Wajib untuk diikuti terus. Baik, kita akan lanjutkan ya pemirsa ya, karena nanti kita akan memperbincangkan juga gimana anak muda sekarang. Nah, itu kan dulu ya. Nah, sekarang seperti apa penggunaan komputer, penggunaan media gitu. Mbak Nisa pasti sangat memperhatikan hal ini. Kita akan saksikan atau diskusikan setelah jeda berikut ini.
Baik, nanti kita kembali lagi masih dengan Mbak Nisa yang sangat luar biasa dedikasinya untuk membuka pandangan agar tidak gaptek atau gaptek tadi. Mbak Nisa, saya boleh tanya lagi nih terkait dengan generasi Z atau generasi anak muda sekarang yang gimana ya, sebenarnya sudah sangat ini sekali ya, sangat familiar begitu ya. Tapi Mbak Nisa ini juga seseorang yang ikut peran juga untuk melatih IT, programming seperti itu kepada generasi Gen Z. Seperti apa itu Mbak Nisa? Kalau saya pribadi sebetulnya lebih ke memfasilitasi ya. Memfasilitasinya. Ya, memfasilitasi. Kebetulan kita ada alat, kita punya tim. Nah, tim ini sendiri yang terus-menerus upgrade ya. Karena justru kecenderungan sekarang itu malah justru semakin muda mereka yang semakin menguasai. Iya, betul. Jadi kita itu terus-menerus malah justru belajar dari yang lebih muda, lebih muda lagi. Saya selalu belajar sama Aga. Waduh, Adina gitu banget ya. Jadi justru dari anak-anak yang sekarang usia belasan itu mereka yang malah justru lebih satu lebih cepat dan mereka lebih care sekali dengan perubahan-perubahan yang ada. Ya. Apa yang kemudian perlu dikritisi ya? Mungkin mereka kan sangat familiar dengan gadgetnya ya, dengan ini. Tapi mungkin ada hal-hal yang meskipun kita mungkin nggak bisa secanggih mereka gitu ya, tapi ada hal-hal yang orang dewasa itu lebih bisa lihat begitu ya, bahwa ini harus hati-hati dan sebagainya gitu. Ya, bagaimanapun juga teknologi itu seperti dua sisi mata uang ya. Jadi di satu sisi ada manfaatnya, di sisi lain ada bahayanya. Nah, kita mungkin sebagai orang tua harus waspada terhadap hal itu. Yang satu, yang kedua mungkin juga peran dari pemangku kebijakan untuk ini regulasi di sisi, karena kita sudah hampir tidak bisa menghindarkan semua sektor sudah jadi satu di situ. Betul. Gitu, betul. Jadi ya kadang-kadang disekat-sekat udah susah ya Mbak ya? Ya. Ini jadi ya bahwa keprihatinan dengan dampak negatif teknologi informasi ini juga luar biasa sekali gitu ya. Terutama mungkin ke anak-anak kita yang sudah tidak bisa lepas dari gadget itu sendiri juga masalah semua orang tua di seluruh dunia. Jadi bukan masalah kita saja gitu ya. Yang itu PR bareng-bareng yang mungkin juga harus kita atasi bersama. Ya, baik. Nah, ini ngomongin tentang orang tina, tentang anak-anak ya. Maka Mbak Nisa ini juga kayak orang tua bagi para anak-anak SMK ya, dari PKL ya, yang PKL atau magang di perusahaannya Mbak Nisa ya, maupun di Jogja. Mereka datang dari Nusa Tenggara Timur, dari Bali, Nusa Tenggara Barat dan sebagainya. Jawa malah ya, iya, nyantri lah istilahnya. Nyantri. Ya, baik. Di tempat Mbak Nisa gitu. Ini menarik ya. Saya tahu Mbak Nisa tidak hanya mengajarkan teknologi, tetapi juga hal-hal lain gitu selama mereka di sini. Ada cerita-cerita menarik Mbak Nisa. Gimana itu? Sebetulnya itu berjalan secara tidak sengaja juga ya Mbak. Jadi ya mungkin hidup saya ini penuh dengan ketidaksengajaan gitu ya. Yang bermanfaat. Jadi dulu sekitar sebetulnya kita mengadakan program PKL di perusahaan kita itu sudah dari tahun 2001. Tapi saat itu hanya menerima dari Jogja saja gitu ya. Baru 2001. Tahun 2010 sekitar 10 tahun setelah berjalan itu kebetulan adik saya kan jadi guru SMK di SMK Negeri 1 Seteluk Sumbawa Barat. Nah, ketika adik saya jadi guru, murid-muridnya ini butuh tempat untuk praktek lapangan. Nah, ketika mereka mau praktek, adik saya mencari di seputaran daerahnya kesusahan. Terus akhirnya dia punya rencana untuk dikirim ke Jogja, dititipkan ke saya. Itu tahun 2011, 7 orang pertama yang dititipkan ke saya. Nah, saat itu saya bilang ke adik saya, udahlah ini tak anggap anak saya semua aja, nggak usah ada biaya, nggak usah ada apa-apa gitu kan. Nah, saat itu ya sudah, karena mereka saya anggap anak sendiri, tinggal dengan saya selama 4 bulan, saya kemana-mana saya ajak gitu kan. Nah, yang banyak hal yang saya temukan dari banyak budaya yang sangat berbeda ya, antara budaya mereka dengan budaya kita satu. Kemudian latar belakang keluarganya juga sangat berbeda. Nah, saat itu ya karena kita happy saja, nggak mikir apa, ayo pokoknya kita belajar dari pagi sampai malam gitu ya. Terus akhirnya kita buka, ini kita sebut kelas malam ya karena sudah malam gitu kan. Kalau siang mereka PKL, belajar jahit, belajar batik dan lain sebagainya. Kalau malam ya sudah kita bikin kelas malam, apa yang kalian kurang kita belajar gitu. Lagi. Nah, ternyata
guru dari sekolah lain juga tertarik, terus akhirnya nyambung-nyambung dari beberapa sekolah dititipkan ke kita, tapi belakangan saya juga membatasi maksimal 20 ya, karena 20 orang tinggal di tempat saya selama 4 bulan itu sudah ramai sekali rumah saya gitu kan. Bisa kebayang ya. Udah kayak kelas berhari-hari, berbulan-bulan di dalam satu rumah. Ya, dan akhirnya benar-benar jadi anak saya karena kan ya hubungannya kita bukan hubungan antara pemilik usaha dengan anak-anak PKL, tapi ya sudah mereka memanggil saya ibu semua sampai saat ini. Itu dia yang saya bilang, Mbak Nisa ini selalu punya waktu, punya energi gitu ya, untuk membuka telinga, membuka hati gitu ya untuk banyak orang di sekitarnya ya. Nanti kita akan teruskan ya perbincangan yang sangat menarik ini tentang Mbak Nisa yang menjadi sahabat bagi semua gitu. Semuanya, ya. Seperti apa nanti setelah jeda berikut ini. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Mbak Nisa. Dan Mbak Nisa, ada seorang sahabat yang ingin sekali menyampaikan sesuatu gitu ya untuk Mbak Nisa. Kita akan lihat, ini sahabat dari jauh ya, dari jauh yang Mbak Nisa nggak tahu nih. Kita lihat yang berikut ini ya, Mbak Nisa nggak tahu siapa ya. Kita saksikan yang berikut ini. Saya kenal Mbak Nisa sejak tahun 2013 ketika beliau dinobatkan sebagai perempuan inspiratif Nova. Sebagai seorang wirausahawati, dia sangat memperhatikan sisi-sisi humanisnya ya. Artinya gini, bukan cuma profit yang dikejar, tapi ada hal-hal lain. Dalam hal ini dia menciptakan kekeluargaan yang luar biasa bersama karyawan-karyawannya. Dia bahkan bukan cuma karyawan, tapi juga karyawan dan keluarganya. Ya karena kami sering bertemu, kami sering jalan bareng. Saya kalau ke Jogja ya pasti ke rumahnya. Mbak Nisa kalau ke Jakarta ya pasti ke rumah saya. Sehingga banyaklah terjalin obrolan-obrolan. Hal-hal yang sisi-sisi lain saya yang tidak bisa saya ceritakan pada orang lain, itu dengan mudah bisa saya ceritakan kepada Mbak Nisa, karena yaitu tadi, dia pendengar yang baik dan saya selalu mendapat pencerahan. Sudut pandang dia setiap kali memandang persoalan sepelik apapun itu jernih. Dan saya diajak untuk berpikir dengan jernih dan dengan hati yang tulus. Iya. Terima kasih, surprise sekali Mbak Iis. Mbak Iis ya. Ya, Mbak Iis Sulaiman. Iya, betul, dari Jakarta ya. Dari Jakarta, sahabat terbaik. Sampai terharu ya Mbak Nisa. Kita lihat ya, Mbak Iis sahabat yang baik dan juga memang teman yang ngerti banget tentang aktivitas Mbak Nisa. Nah, Mbak Nisa ini juga menjadi sahabat bagi perempuan-perempuan yang punya permasalahan masing-masing ya, bahkan juga single parent gitu ya. Seperti Mbak Nisa mungkin juga mengalami gitu ya, mengasuh seorang putra. Ya ketika suami setelah berpulang gitu. Maka bagaimana kemudian Mbak Nisa merengkuh teman-teman single parent dan sebagainya ini Mbak? Ya, sebetulnya hanya sekedar berbagi saja ya Mbak ya. Mungkin saya mengalami sesuatu yang mungkin tidak dialami ibu-ibu yang lain. Mungkin juga banyak ibu-ibu yang lain yang mengalami hal yang juga mungkin tidak saya alami. Jadi ketika kita, ayo bareng-bareng saja lah ketika teman-teman yang single parent punya masalah. Karena biasanya single parent itu satu mungkin ditinggal karena meninggal, yang satu mungkin karena berpisah. Itu menghadapi situasi yang tidak biasa gitu ya, yang tidak dialami oleh ibu-ibu yang dalam hal ini masih ada pasangan. Nah, di situ biasanya mereka akan rawan dari sisi ekonomi. Betul. Kemudian
secara psikologis juga. Sementara mereka masih sangat dibutuhkan untuk mengasuh anak. Mereka juga harus mandiri secara ekonomi. Nah, mungkin saya sedikit berbagi saja. Saya cuma mengalami lebih dulu saja karena kebetulan saya sudah 5 tahun gitu. Nah, bagi yang baru gitu kan, baru ditinggal, baru menghadapi permasalahan, ya kita sekedar bergandengan tangan. Saya tidak merasa lebih, tidak merasa apa-apa. Ayo, ketika saya nggak bisa memberi apa-apa, saya cukup menemani mereka, dan itu saya pikir sudah lebih dari cukup gitu ya. Ketika kita ada teman, maka ya sedikit beban kita akan terkurangi gitu. Mungkin hanya seperti itu sih Mbak. Jadi enggak kelihatannya sepele, tapi ini energi yang tertular ya. Dengan caranya seperti apa kalau saya boleh tahu, merangkul dan juga membangun psikologis teman-teman yang mungkin mengalami hal yang serupa dengan Mbak Nisa seperti apa? Apakah jadi begini, karena ya ada komunitas kecil gitu ya. Jadi ada beberapa teman yang sampai saat ini misalnya urusan perceraiannya belum selesai gitu kan. Nah, maka kita ayo bareng-bareng. Kemudian juga mungkin dia juga masih mengalami trauma. Kalau mungkin di perceraian itu banyak sekali orang-orang yang mengalami trauma perceraian. Nah, kita dampingi, benar-benar kita dampingi. Misalnya kita antar, misalnya saya harus ke pengadilan agama, tapi kalau saya mau masuk pengadilan agama, saya belum masuk pengadilan agama, saya sudah histeris misalnya seperti itu. Udah kita ajak gitu, kita dampingi. Kemudian juga ada yang menghadapi masalah sampai ke urusan polisi karena urusan perceraiannya yang dalam tanda petik ada masalah ada masalah gitu. Nah, itu juga PR gitu ya, PR yang harus kita jaga. Kemudian juga ada yang teman-teman sampai ketergantungan obat, sampai masuk rumah sakit jiwa. Nah, itu ya hal-hal seperti itu mungkin bagi teman-teman yang lain yang masih masih punya energi, ayo ketika kita berbagi, kita melihat teman kita yang lebih dalam kesulitan, kita merasa jadi sehat kok. Jadi ketika kita bareng-bareng gitu ya, ada teman yang saya menghadapi masalah, jangan khawatir. Ini ada teman yang punya masalah lebih berat, ayo kita bantu aja, nanti masalahmu hilang sendiri. Gitu ya. Biasanya lebih seperti itu. Ya ini dia ya, perempuan menggandeng perempuan merangkul perempuan untuk saling menguatkan gitu ya maksudnya ya. Karena sekali lagi begitu kita membantu, masalah kita jadi terlupakan. Jadi lebih ringan gitu ya. Jadi lebih ringan, jadi nggak terasa kalau kita punya masalah kan. Luar biasa loh, ini energinya bisa terus dikembangkan, digerakkan gitu ya. Dan juga berimpaknya positif juga untuk rekan-rekan yang istilahnya juga mengalami hal yang serupa juga ya Mbak Ninda. Sekali lagi karena kita komunitas super nih, suara perempuan, ya perempuan-perempuan yang kita bersama-sama ya melakukan hal yang positif bersama. Mudah-mudahan itu membuat komunitas kita, masyarakat kita juga lebih kuat lebih sehat ya Mbak. Lebih sehat, lebih kuat. Itu pesannya untuk perempuan Indonesia ya. Oke, baik Mbak Nisa, matur nuwun sangat loh sudah berkenan hadir. Juga Mbak Iis Sulaiman tadi dari Jakarta, terima kasih banyak yang sudah hadir meskipun dari jauh ya. Mbak tetap berenergi untuk mendampingi semua orang, dari anak-anak sampai semua ya yang sudah didampingi Mbak Nisa selama ini. Terima kasih dan semoga tetap dikuatkan. Selalu sehat tentunya ya. Sehat ya. Dan tentunya kita nanti akan coba kembali di Suara Perempuan selanjutnya. Terus berkarya dan makin hebat perempuan Indonesia. Salam super.